Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat bertemu kembali dalam video pembahasan materi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Terisha Nabila yang bertugas selaku moderator yang akan memandu kalian untuk menonton video pemaparan materi dari kelompok kami yang berjudul Teori-teori PERS. Sebelum masuk ke dalam teori, saya di sini ditemani oleh Munawarah dan Fadia Dwi Paramita yang berlaku sebagai presenter dalam video materi kali ini. Jadi, teman-teman semuanya, pers berasal dari perkataan Belanda yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers merupakan padanan dari kata press dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah, kata pers atau press mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti televisi, radio, maupun internet. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers berbunyi, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Yang pertama, teori pers otoriter. Teori ini diakui sebagai teori pers yang paling tua, berasal dari abad ke-16, berasal dari falsafah kenegaraan yang membela kenegaraan absolut. Penetapan tentang hal-hal yang benar dipercayakan hanya kepada segelintir orang bijaksana yang mampu memimpin. Pers harus mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdi kepada negara. Para penerbit diawasi melalui paten-paten, izin-izin terbit, dan juga sensor. Yang penting dicatat juga, teori pers ini adalah bahwa negara memiliki kedudukan lebih tinggi daripada individu dalam skala nilai kehidupan sosial. Bagi individu, hanya dengan menempatkan diri di bawah kekuasaan negara, maka individu yang bersangkutan bisa mencapai cita-citanya dan memiliki atribusi sebagai orang yang beradab. Ketika kebebasan politik, agama, dan ekonomi semakin tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya pencerahan, maka tumbuh pula tuntunan agar perlunya kebebasan tentang pers. Yang kedua, teori pers bebas. Teori ini mencapai puncak pada abad ke-19. Dalam teori ini, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan tidak benar. Pers harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran dan bukan sebagai alat pemerintahan. Jadi, tuntutan bahwa pers mengawasi pemerintahan berkembang berdasarkan teori ini. Setelah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pun menjadi umum diterima dalam teori pers bebas. Oleh karenanya, pers harus bebas dari pengaruh dan kendali dari pemerintah. Dalam upaya mencari kebenaran, semua gagasan harus memiliki kesempatan yang sama untuk dikembangkan, sehingga yang benar dan dapat dipercaya akan bertahan, sedangkan yang sebaliknya akan lenyap. Teori pers bebas atau teori libertarian ini memang paling banyak memberikan landasan kebebasan yang tak terbatas kepada pers. Oleh karena itu, pers bebas juga paling banyak memberikan informasi, paling banyak memberikan hiburan, dan paling banyak menjual tirasnya. Tetapi di balik paling banyak dalam ketiga segi itu, pers bebas juga paling sedikit membuat kebajikan menurut ukuran umum dan sedikit pula mengadakan kontrol terhadap pemerintah. Dalam perusahaan pers semacam ini memang terdapat sedikit sekali pembatasan serta aturan-aturan yang membatasi. Sebagian besar aturan-aturan yang ada hanyalah untuk menciptakan keuntungan berupa materi bagi pemiliknya sendiri, bagi kepentingan masyarakat. Ketiga, teori pers tanggung jawab sosial.
Pada teori ini dijabarkan berdasarkan asumsi bahwa prinsip-prinsip teori pers libertarian terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam pers libertarian, para pemilik dan para operator perslah yang terutama menentukan fakta-fakta apa saja yang boleh disiarkan kepada publik dan dalam versi apa. Teori libertarian tidak berhasil memahami masalah-masalah seperti proses kebebasan internal pers dan juga proses konsentrasi pers. Teori pers bertanggung jawab sosial ini ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media massa dan juga tanggung jawab. Komision ini mengajukan 5 persyaratan sebagai syarat bagi pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Ialah yang pertama, 1. Media harus menyajikan peristiwa berita-berita sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikannya makna. Media harus akurat. Mereka tidak boleh berbohong, harus memisahkan antara fakta dan opini. Harus melaporkan dengan cara yang memberikan arti secara internasional. Dan juga harus lebih dalam dari sekadar menyajikan fakta-fakta dan harus melaporkan kebenarannya. Yang kedua, media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik. Media harus menjadi sarana umum, harus membuat gagasan-gagasan yang bertentangan dengan gagasan-gagasan mereka sendiri. Masyarakat harus diwakili oleh media. Yang ketiga, media harus memproyeksikan gambar dan benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituensi dalam masyarakat. Ketika gambaran-gambaran yang disajikan media gagal menyajikan sesuatu kelompok sosial dengan benar, maka pendapat disesatkan. Kebenaran tentang kelompok manapun harus benar-benar mewakili, ia harus mencakup nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi kelompok. Tetapi ia tidak boleh mengecualikan kelemahan-kelemahan dan sifat-sifat buruk dari kelompok. Selanjutnya, media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Media adalah instrumen pendidikan. Mereka harus memikul suatu tanggung jawab untuk menyatakan dan menjelaskan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat. Yang terakhir, media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat. Ada kebutuhan pendistribusian berita dan juga opini secara halus. Perkenalkan, nama saya Munawara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori komunis Soviet. Yang mana teori komunis Soviet ini muncul pada saat 2 tahun setelah revolusi Rusia pada Oktober 1917. Yang mana teori ini berakarkan teori dari otoritarianisme yang sama-sama juga berkaitan dengan otoriter. Biasanya teori ini dipegang oleh 10 atau sekitar 12 negara yang juga berpayung pada otoritarianisme. Nah, teori ini menjelaskan bahwasanya semua keputusan ataupun semua kegiatan serta keseharian kehidupan masyarakat yang negaranya menerapkan teori tersebut, itu mereka memegang keputusan pada presiden, yang mana presiden yang mengambil segala keputusan dan semua diatur. Teori ini juga tidak hanya mengatur bagaimana kehidupan masyarakat, tetapi bagaimana masyarakat itu memiliki sebuah pekerjaan. Jadi semuanya diatur oleh pemerintah sesuai dengan otoriter yang kita pahami di zaman sekarang. Nah, untuk persnya sendiri, negara yang menerapkan teori komunis Soviet ini, yaitu keputusannya itu memang diambil oleh kepala negaranya, yang mana ketika ada sebuah forum ataupun ada sebuah tempat berdiskusi untuk memusyawarahkan suatu hal, yang mengambil keputusan adalah presiden ataupun kepala negaranya. Dan biasanya negara yang menerapkan sistem seperti ini tuh benar-benar memiliki ideologi yang sangat-sangat komunis, contohnya seperti negara Korea Utara. Namun setelah bubarnya Uni Soviet ini, maka bubar juga yang namanya teori komunis Soviet ini. Tetapi ada beberapa negara yang masih menetapkan atau menerapkan teori ini, contohnya seperti Republik Rakyat Cina. Negara tersebut masih menerapkan sistem dari otoritarianisme ataupun juga sistem dari teori komunis Soviet ini. Dan untuk pengaplikasiannya kita bisa melihat secara lebih jelas di negara Cina ataupun Korea Utara. Nah, untuk persnya sendiri, negara yang menerapkan teori komunis Soviet ini, yaitu keputusannya itu memang diambil oleh kepala negaranya, yang mana ketika ada sebuah forum ataupun ada sebuah tempat berdiskusi untuk memusyawarahkan suatu hal, yang mengambil keputusan adalah presiden ataupun kepala negaranya. Dan biasanya negara yang menerapkan sistem seperti ini tuh benar-benar memiliki ideologi yang sangat-sangat komunis, contohnya seperti negara Korea Utara.
Kemudian yang kedua ada teori pers pembangunan. Seperti namanya, teori pers pembangunan ini adalah memiliki tujuan yang benar-benar untuk membangun sebuah negara, untuk meningkatkan teknologi maupun kemakmuran dari masyarakat yang menerapkan teori tersebut. Nah, bidang yang mencakup dari teori pembangunan ini bisa melalui pers, komunikasi, ataupun juga ekonomi dari sektor sumber daya manusianya ataupun sumber daya alamnya. Dan teori ini benar-benar menunjukkan sebuah negara yang ingin menjadi negara yang maju. Nah, untuk persnya sendiri kita bisa melihat negara yang menerapkan teori pembangunan ini, mereka diberikan kebebasan. Jadi sama seperti negara Indonesia yang juga memiliki kebebasan ketika berpendapat ataupun melakukan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan jurnalistik ataupun dengan pers. Nah, yang ketiga ada teori partisipasi demokratik, yang mana teori ini muncul di negara-negara yang masyarakatnya itu liberal atau negaranya itu sudah maju. Seperti kata dari teori ini yaitu partisipasi demokratik. Teori ini muncul karena adanya kekecewaan oleh orang-orang politik kepada pemerintah, sehingga muncullah teori tersebut untuk menyampaikan aspirasi ataupun untuk menyampaikan pendapat melalui forum komunikasi kepada politik di negaranya. Nah, biasanya pengirim pesan dari teori ini adalah orang-orang komunikasi yang berkepentingan tersendiri untuk menyampaikan aspirasinya atau pesannya kepada pemerintah, contohnya untuk kebutuhan dari negara mereka ataupun berkaitan dengan hal-hal politik itu sendiri yang ada di negaranya. Cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat bagi pendengar di luar sana. Saya akhiri, terima kasih. Audio Jungle.